Oke, halo sahabat milenial dimanapun berada. Eh, Pagi hari ini kami sedang berada di kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di ruangan Bapak Berkat Lauli. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Jadi teman-teman, tujuan kami adalah untuk mengadakan suatu diskusi, mencari ilmu bagaimana terkait isu-isu yang terjadi belakangan di Sumatera Utara ini, di mana Pak Berkat Lauli baru-baru ini sedang telah mendirikan sebuah persatuan yang dimana khususnya kepada Ononiha, yaitu dengan nama Ononiha Hasambua. Jadi kira-kira itu bagaimana Pak latar belakangnya sehingga Bapak mungkin bersama teman-teman berinisiatif mendirikan sebuah organisasi yang bernama Ononiha Hasambua. Ya baik, terima kasih buat Bung Ta'ale ISH, Ketua Umum FK MMN yang sudah berkunjung ke ruangan saya untuk kesekian kalinya hari ini mengajak broadcast diskusi tentang masalah yang terjadi di Sumatera Utara, khususnya Ononiha atau masyarakat Nias. Pertama, mengenai Ononiha Hasambua yang kemarin melaksanakan seminar nasional tentang budaya Nias di Hotel Park Dede, dan juga menerima satu unit ambulans yang diserahkan oleh Pak Ijek sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara. Sesungguhnya pertemuan tersebut suatu hal yang menurut saya juga yang luar biasa ya. Kenapa? Ononiha Hasambua itu bukan organisasi, bukan ormas, hingga hari ini tidak ada badan hukumnya. Jadi ini sebuah inisiatif aja. Kita mau mengadakan seminar nasional tentang budaya Nias untuk memperkenalkan budaya-budaya Nias kepada masyarakat Sumatera Utara yang terdiri dari berbagai suku, dan juga untuk membekali masyarakat Nias yang ada di perantauan agar mereka tidak melupakan tentang kearifan lokal dan budaya-budaya kita dari Nias. Nah, itu tujuan salah satu tujuan membuat kegiatan itu. Nah, sebuah kegiatan kalau tidak ada nama kan tidak kurang serak ya, kurang bagus. Makanya kemarin kita pikir apa namanya, karena yang tergabung di dalamnya ini terdiri dari hampir 57 lebih organisasi, STM, ormas. Jadi udahlah kita buat aja namanya Ononiha Hasambua gitu. Ononiha Hasambua. Ya, jadi tanpa punya badan hukum. Ya saya pikir tanpa ada badan hukum pun kalau kita sudah bersatu, karena undang-undang dasar itu juga melindungi setiap orang untuk berorganisasi begitu. Nah itulah kenapa kemarin ada event Ononiha Hasambua itu. Ditambah memang Pak Ijek berkenan untuk membantu masyarakat Nias, Medan dan sekitarnya dengan seunit ambulans yang seperti kemarin sudah diserahkan oleh beliau. Begitu. Baik Pak, ini mengenai seminar budaya Nias ini, saya sebagai juga dari forum komunikasi masyarakat milenial Nias sangat tertarik, artinya tertarik untuk mengikuti mengenai pembahasan atau mengedukasi khususnya pemuda ataupun generasi yang Ononiha ini, apalagi yang mereka sedang merantau, minim pemahaman mengenai kebudayaan Nias ini, apalagi mengingat kebudayaan Nias kita ini seperti pelangi, berbeda di suatu daerah ini berbeda. Jadi kalau mungkin dari saya dari kami ini Pak berharap untuk nanti diadakan seminar kebudayaan yang kedua kali mungkin. Jadi itulah harapan kita Pak. Jadi kalau Bapak bagaimana menanggapi itu? Kira-kira Pak tujuannya ke depan mengenai Ononiha Hasambua ini apa Pak harapannya? Ya, memang hingga hari ini kita belum ada rencana apa-apa terkait ini, dan sedang terus didiskusikan ya, karena saya sendiri tidak begitu
menginginkan ada organisasi baru lagi, tambahan Ononiha yang ada di Kota Medan, karena sudah Ya, banyak sudah sekali banyak. organisasi. Nah, ini nanti kembali kepada teman-teman ketua STM yang ada di Kota Medan dan sekitarnya mau menjadikannya seperti apa. Cuma harapan saya biarlah kegiatan ini menjadi momentum kita untuk semakin erat persaudaraan kita di Kota Medan ini dan sekitarnya. Saya sebagai wakil rakyat di Sumatera Utara, walaupun ini bukan dapil saya, tentu saya punya kewajiban juga untuk membantu masyarakat Nias yang ada di Kota Medan dengan kekuatan yang saya miliki, walaupun itu terbatas. Nah, harapan kita untuk menyelenggarakan seminar pada yang akan datang itu sebuah tantangan baru, dan menurut saya itu bagus. Itu kembali kepada saudara kita yang ada di Medan untuk lebih lagi memperdalam, memperkenalkan cakrawala kebudayaan kita di Pulau Nias. Memang tadi ada katakan itu beda-beda, Nias Selatan seperti apa, Nias Barat seperti apa, Utara, Nias dan Gunung Stoli. Belum lagi yang ada di Pulau-Pulau Batu, Telo, mereka mempunyai kebiasaan yang mungkin berbeda dengan Nias yang ada di daratan. Dan itu perlu kita kenal semua sebagai keragaman dan kekayaan kebudayaan kita yang ada di Pulau Nias yang konon katanya terdiri dari 133 pulau, dan yang terhuni itu baru 30 pulau sekian, ada 100 pulau lagi yang tidak terhuni oleh masyarakat, dan itulah kekayaan kita sampai sekarang. Baik Pak, jadi kami berharap nanti akan ada gerakan-gerakan yang surprise dari Pak Berkat Lauri sendiri. Artinya kami mendukung ya dari Forum Komunikasi Masyarakat Milenial Nias, di mana beliau, jika kami lihat, kami pantau ya dari secara media sosial, bahwasanya patut untuk kami mencuri ilmunya, karena untuk gerakan-gerakan salah satunya juga jika ada demo ya Bapak ini tidak takut untuk menghampiri, untuk gimana ya, untuk melayani. Jadi di samping itu Pak, di balik apresiasi kami ingin mendengar tanggapan Bapak, khususnya mungkin mengenai narkoba ini. Sedikit informasi Pak, kami FKMMN lebih kepada bagaimana generasi Ononiha ini agar fisik dan mental mereka itu minimal terjaga. Kemudian barulah menurut kami bisa bertarung seperti Bapak, seperti mungkin petinggi-petinggi Ononiha yang lainnya. Jadi melihat aksi Bapak kemarin demo di Polda Supaya, jadi keberanian Bapak itu kami apresiasi, dan kami harapkan juga kepada pemerintah dan khususnya yang terkait untuk bisa terus melawan. Karena kalau saya pikir-pikir kadang-kadang mengenai narkoba ini Pak, kadang-kadang enggan orang untuk ikut campur. Jadi bagaimana kira-kira menurut Bapak mengenai, kalau kami lihat di Kepulauan Nias itu salah satunya kan kita di Sumatera Utara ini Pak, kan penyalahgunaan di narkoba ini di Indonesia itu nomor 1. Jadi kalau saya kaji, bisa jadi di Kepulauan Nias ini maraknya, yang salah satu yang besarnya. Jadi kalau saya lihat di kita Kepulauan Nias ada 4 kabupaten, 1 kota. Nah di Kepulauan Nias itu BNN-nya hanya ada di Gunung Stoli. Jadi kalau saya kaji, bagaimana apabila BNN ini diusulkan atau didesak lah agar di setiap kabupaten itu ada BNN, itu 1. Kemudian ketegasan kinerja itu kami belum lihat lah. Artinya
Bagaimana tanggapan Bapak mengenai bahwasanya Sumatera Utara ini nomor 1 di Indonesia, Pak? Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, pertama kita menyayangkannya hingga hari ini kita masih di ranking pertama sebagai provinsi yang banyak menyalahgunakan. Salah satu indikator kenapa Sumatera Utara hingga hari ini menjadi salah satu penyuplai dan pengguna dari hasil koordinasi kami dengan BNN provinsi maupun BNN pusat. Pertama, Sumatera Utara ini menjadi pintu masuk narkoba di Indonesia. Contoh, kalau ada penangkapan narkoba di Jawa Timur, kalau ditanya dari mana, pasti bilang Medan. Kalau ada penangkapan di Sulawesi, ini barang dari mana? Pasti bilang ini dari Medan. Jadi Medan ini salah satu pintu transit narkoba di Indonesia. Kenapa jadinya kita selalu datanya itu Medan atau Sumatera Utara. Gitu. Jadi beberapa pintu masuk itu ada di Tanjung Balai, ada di Belawan, karena kita dikelilingi oleh laut. Kemudian kita punya pintu masuk dari daerah tetangga, itu negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, Singapura, karena jalur perdagangan narkoba Asia itu ya dari situ dia jalannya. Nah, apa upaya yang sudah kita lakukan? Ya, apa yang kita sudah lakukan itu banyak. Salah satunya kita sering mengadakan edukasi ke masyarakat melalui sosper tentang bahaya narkoba itu kepada masyarakat dan memberikan bantuan kepada BNN dalam bentuk hibah. Tahun ini kita punya 100 desa bebas narkoba yang dibiayai oleh APBD provinsi. Desa Bersinar namanya, yang bekerjasama dengan BNN provinsi. Kita mengadopsi 100 desa yang hasil data dari BNN ada 300 lebih desa di Sumatera Utara yang zona merah. Nah, tahun ini kita adopsi 100. Kita adopsi 100 dengan melakukan kegiatan Desa Bersinar dengan berbagai aktivitas lainnya yang bisa pada akhirnya menurunkan penyalahgunaan narkoba di 100 desa tersebut. Dan tahun depan kita sudah menganggarkan di APBD provinsi itu 300 desa lebih. Semua desa yang berada di zona merah itu kita adopsi dengan program Desa Bersinar, sehingga ini akan membantu Sumatera Utara turun peringkat ya, secara nasional. Dan tidak hanya sekedar supaya target kita bukan hanya menurunkan peringkat sesungguhnya, tapi bagaimana kasus ini menjadi nol di Sumatera Utara. Kita berharap dan terus berkoordinasi dengan Kapolda, dengan BNN, supaya ada penindakan-penindakan yang terukur yang dilakukan oleh aparat, ya, sehingga para pengedar ini, ya, para pemasok ini bisa dijerat secara tegas, ya, sehingga masyarakat pun dapat menilai bahwa ada keseriusan aparat pemerintah untuk membasmi narkoba di Sumatera Utara, terutama untuk menjaga pintu-pintu masuk tadi. Nah, bicara tentang Nias, memang Nias juga gampang menjadi sasaran, ya, dan saya selalu berkoordinasi dengan BNN Kota Gunung Solik supaya bagaimana upaya ini terus dilakukan walaupun dalam anggaran yang sangat terbatas. Nah, memang kita menyesali program pemerintah soal P4GN yang juga sampai sekarang tidak ada tindakan nyata dari pemerintah pusat, ya, sebagai yang memberikan mengeluarkan Impres 01 itu. Maksudnya tidak hanya sekedar aturan itu yang dikeluarkan, tetapi harus disertai dengan keseriusan, yaitu ya, dana yang diberikan kepada BNN, Sat Narkoba, supaya mereka
punya kekuatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan begitu. Jadi kita berharap sih Nias ke depan bisa juga lebih aman dari bebas dari narkoba. Ya, kita tekan menghilangkan mungkin dalam waktu yang cepat tidak bisa, tetapi mengurangi adalah tugas kita bersama. Nah, itu dia. Termasuk adik-adik sekalian menjadi bagian dari situ. Ya, baik Pak. Jadi dari tanggapan Bapak, kami menangkap bahwasanya telah banyaklah upaya-upaya pemerintah mengenai pemberantasan penyalahgunaan narkoba ini. Di samping itu kami melihat mengenai desa bersih narkoba ini Pak, sudah dilaksanakan atau masih rencana ini? Saya tanya. Ini sedang berjalan, ya. Lagi jalan. Sedang disiapkan pergub, ya, untuk nanti di situ nanti tertera soal pembiayaan, soal apa kegiatan yang harus dilaksanakan di situ, jadi sehingga anggaran APBD kita itu bisa tepat sasaran. Ya. Baik Pak. Kami mungkin dari Forum Komunikasi Masyarakat Milenial Nias ini Pak, yang dimana fokusnya terkait itu, salah satunya, jujur kami senang mendengar hal itu. Jadi Pak, selanjutnya mungkin mengenai satu lagi yang pernah kami lihat Bapak termasuk kritis juga mengenai BBM. Nah, mengenai BBM ini, kira-kira kenapa bisa Bapak kritis mengenai BBM? Apa yang Bapak lihat? Ya, kenapa saya salah satu yang menggunakan hak konstitusional saya ya, untuk mengatakan tidak terhadap kenaikan BBM. Saya secara pribadi berpendapat begini, bahwa pemerintah belum menghitung secara tepat soal penggunaan BBM ini. Belum menghitung, belum tegas dan belum menutup kebocoran BBM ini secara nyata. Jadi menurut saya solusinya sesungguhnya bukan hanya persoalan menaikkan atau menurunkan, ya, bagaimana kita benar menjaga harga BBM ini tetap berpihak kepada rakyat. Kemudian kalau bicara soal siapa penerima manfaat subsidi itu sesungguhnya, maka ketegasan dari pemerintah melalui regulasi kepada pemilik SPBU. Contoh, kalau yang BBM-nya hanya untuk masyarakat kecil, contohnya Pertamax itu untuk orang kaya, ya haruslah dibuat aja pendidikan, dibuat aja aturan di SPBU itu bahwa yang ini subsidi, yang ini bukan subsidi. Yang mobil contohnya 1500 cc ke atas nggak boleh beli Pertalite, dan boleh Pertamax. Jadi kalau kita lihat pemerintah juga sangat tidak serius. Sudah pun menaikkan tapi tidak, aturan itu belum dijalankan gitu. Jadi maksud kita di sini, kalaupun tidak ada lagi solusi akhir, tapi yang saya katakan tadi itu kebocorannya itu harus dihitung dengan benar, sehingga benar-benar itu keputusan yang berpihak kepada masyarakat. Nah, yang kedua, sebelum mengambil keputusan kenaikan BBM ini harus dikawal oleh pemerintah. Siapa penerima manfaat subsidi akibat dari kenaikan BBM itu? Sudah tepat sasaran, sudah dihitung dengan baik. Jangan dinaikkan, tapi ternyata persoalan yang terjadi di masyarakat sekarang bahwa orang kaya, orang miskin baru itu bertambah. Iya, kenaikan harga. Nah, ini yang tidak dihitung oleh pemerintah. Efek itu harusnya yang dihitung oleh pemerintah. Jadi tidak hanya sekedar memberikan subsidi kepada masyarakat yang sudah memang ada data DTKS-nya. Sementara di luar sana banyak masyarakat yang tidak masuk dalam data DTKS. Bagaimana mereka menjadi penerima manfaat itu? Nah, ini sebenarnya
Dan kita harap ketika membuat sebuah kebijakan yang berpengaruh kepada masyarakat Indonesia secara umum, maka ini harus dihitung dengan benar. Ini kenapa kemarin saya berkata, ya saya tolak itu, supaya secara keseluruhan pemerintah bisa benar-benar melakukannya dan tidak ada yang harus menderita karenanya. Gitu. Jadi Pak, kira-kira BBM ini kenapa yang harus naik gitu? Pertanyaannya kan kayak begitu. Sebenarnya sederhana kalau argumentasi pemerintah itu, ya inflasi itu, inflasi. Kemudian yang kedua, subsidi yang selama ini kita itu disubsidi besar sekali. Sudah dihitung antara berapa sekian persen sebenarnya penduduk Indonesia ini yang menggunakan BBM dan berapa yang tidak menggunakan BBM. Sehingga keputusannya ternyata masyarakat yang tidak menggunakan BBM secara langsung itu ternyata jauh lebih banyak dibanding dengan yang menggunakan. Nah, yang menggunakan ini, ya contohnya lah para pejabat, orang kaya, yang pengusaha, itu yang menjadi penerima manfaatnya. Jadi kemarin ketika itu dialihkan, katanya menurut data dari pemerintah kan ada pemerintah bisa menghemat sampai 260 triliun dalam 1 tahun dalam pengalihan itu. Katanya kalau itu dibakar 260 triliun itu, kemudian dikasih ke masyarakat. Itu asumsi sederhana. Lebih baik diberikan untuk proyek-proyek infrastruktur yang nyatanya nanti efeknya ada di masyarakat. Itu dia sebenarnya. Jadi kalau kita lihat Pak, dengan naiknya BBM ini, apakah ini dengan waktu yang akan cepat akan stabil atau ini akan berkepanjangan? Jadi kira-kira bagaimana waktunya? Ya, pemerintah berharap mereka bisa menjaga inflasi ya, menstabilkan harga. Kemudian berbicara mengenai BBM ini tidak berdiri sendiri kan. Memang BBM ini kan yang ngatur harganya dunia ya. Itu kalau dunia aman, tidak ada perang, tidak ada gejolak negara lain dengan negara lain gitu. Tidak. Ini minyak ini menjadi isu strategis secara internasional ini. Jadi tidak hanya sekedar isu di Indonesia. Kalau kita lihat sampai sekarang, mana daerah yang negara yang sudah bangkrut itu ya, negara apa itu yang kemarin bangkrut terakhir itu yang saya lupa apa negaranya. Di TV kemarin sampai nggak bisa lagi ya, adalah negara kantornya nggak bisa, listriknya nggak hidup. Nah, itu enggak. Jadi jangan sampai kejadian di Indonesia. Jadi maksud saya, pemerintah memang harus balance dalam hal ini. Ini tidak sepihak ya. Sepakat sih Pak. Jadi artinya kita harapkan juga berarti agar pemerintah yang khususnya seluruh ya Pak ya, seluruh stakeholder pemerintah ini benar-benar sesuai dengan apa yang direncanakan. Karena yang kita takutkan malahan nanti yang menjadi gimana ya, seperti Bapak katakan tadi, menimbulkan orang miskin yang baru. Itu yang kita takutkan. Ya baik Pak, jadi kita udah bahas mengenai isu-isu dan ada beberapa ini khususnya. Jadi kita balik lagi Pak mengenai kami ini Forum Komunikasi Masyarakat Milenial FKMM. Satu lagi Pak terakhir mengenai hal beasiswa. Hal beasiswa kalau nggak salah dari Himnas Pak ya. Tujuan kami mempertanyakan Pak, artinya siapa tahu kami bisa memahami, kemudian kami bisa menjadi perpanjangan tangan saudara-saudara yang baru-baru tamat SMA atau sudah beberapa tahun yang dia itu menganggur padahal ingin kuliah, begitu Pak. Jadi kira-kira apa sih sebenarnya Himnas itu Pak? Oh, jadi gini, kami ini kan anggota dewan. Anggota dewan itu salah satu fungsi tugasnya adalah pengawasan
pengawasan terhadap kinerja pemerintah, kemudian mengenai penganggaran, dan yang terakhir tentang peraturan, membuat peraturan. Nah, tugas yang lain selain tugas pokok ini adalah bagaimana kita memastikan masyarakat mendapat hak-haknya. Pemerintah punya program, kita mengawasi program itu. Tujuannya apa? Supaya orang yang pantas, orang yang layak bisa mendapatkan manfaat dari bantuan atau program dari pemerintah. Nah, salah satu program pemerintah di bidang pendidikan itu adalah beasiswa. Nah, beasiswa yang sering kita kenal sebagai Kartu Indonesia Pintar khusus untuk kemahasiswaan. Nah, ini kita awasi. Saya melakukan berbagai kegiatan di sana, mengawasi program ini, memastikan masyarakat bisa mendapatkan haknya. Nah, saya mencoba untuk berimprovisasi kepada beberapa perguruan tinggi dan universitas yang ada di Medan, dan meminta kepada mereka untuk memberi kesempatan kepada masyarakatnya melalui program pemerintah di KIP itu. Nah, itulah yang kemarin berhasil kita bawa dari Nias dari beberapa universitas yang ada di Medan. Jadi itu sebenarnya. Setelah saya jadi anggota dewan, saya melihat bahwa saya punya lebih banyak kesempatan melobi. Ya. Berarti lebih banyak lagi kuantitasnya yang dibawa, kuantitas yang bisa kita, jumlahnya kita perbanyak. Gitu. Jadi ya mungkin ya itu tugas pokok kami lah sebagai anggota dewan, supaya para pemilih kami, masyarakat yang kami wakili bisa mendapatkan haknya. Salah satunya di pendidikan. Jadi kira-kira tahun depan ada lagi lah ya? Banyak. Sebenarnya malah yang terjadi kuota yang disediakan itu tidak terpenuhi. Terpenuhi artinya masih kurang? Masih dibutuhkan sebenarnya, tetapi ya karena sudah close, sudah ininya. Ya, pendaftarannya jadi sudah selesai. Baik Pak, jadi kami senang mendengarnya ya. Karena kami mungkin ketinggalan berita Pak ya, apalagi seperti Bapak katakan udah lama ini sebenarnya ya. Jadi setelah mendengar itu, kami berharap Bapak nanti juga bisa bekerja sama dengan kami. Artinya untuk mencari kekurangan itu tadi. Artinya kami pun mencari cara ini Pak, bagaimana kadang-kadang kan teman-teman kami ini mengeluh, bagaimana cari beasiswa ini kan. Artinya kita tahu dengan pendidikan yang sekarang ini, uang kuliah itu semakin naik Pak, ya kan, apalagi di Medan ini. Jadi mungkin itu saja Pak yang bisa kami pertanyakan untuk kami diskusikan bersama Bapak. Jadi terima kasih kepada Bapak atas waktunya. Semoga Pak berkat melalui semakin tulus melayani rakyat, karena kami lihat kami ini pun Bapak terima. Jadi kami mendoakanlah agar Bapak semakin bekerja dengan menghadapi tantangan-tantangan yang dengan semangat. Artinya semoga pelayanan Bapak dalam memerintah kekuasaan mungkin dalam DPRD ini, agar dalam dengan Tuhan yang pastinya, artinya terus semangat lah Pak. Jadi sukses buat Pak Berkat Lauli, kita doakan yang terbaik. Artinya juga jangan sungkan-sungkan Pak untuk merangkul junior-junior Bapak. Jadi itu aja wawancara kita hari ini, sahabat milenial dimanapun berada. Saya Ta'aloi bersama dengan Pak Berkat Lauli, anggota DPRD Sumatera Utara. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama.